Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Kevin Ahmad Ramadan Bentoro dengan NIM 2020-357. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih difabel. Istilah difabel berarti different ability people, atau bisa disebut juga orang dengan penyandang cacat. Secara umum bermakna bahwa setiap orang di dunia ini termasuk difabel karena punya kemampuan yang berbeda-beda. Sedangkan dalam makna khusus, istilah ini digunakan untuk menggantikan istilah penyandang cacat atau berkonotasi dengan merendahkan martabat manusia. Menurut data yang dilansir internasional ILO, sekitar 1 miliar orang atau 15% dari penduduk bumi merupakan difabel dalam pengertian yang kedua. Sementara itu, sekitar 82% difabel hidup di negara-negara berkembang dan umumnya berada di bawah garis kemiskinan. Pada tahun 1970, PBB menyuarakan pentingnya memenuhi hak untuk orang-orang difabel sebagaimana warga lain dari kelompok minoritas lain. Pada tahun 2006, Convention of the Rights of People with Disabilities menjadi penanda besar adanya perubahan dalam memandang kelompok masyarakat yang mengalami perbedaan kemampuan visual, fisik, mental, dan sensorik. Indonesia meratifikasi CRPD melalui UU nomor 19 tahun 2011. Akan tetapi implementasinya belum berpegang pada konvensi tersebut secara maksimal. Keterbatasan akses yang dihadapi kelompok difabel merentang dari berbagai sektor, mulai dari ekonomi, politik, kebudayaan, sosial, hingga keagamaan. Kondisi ini diperparah dengan stigma dan stereotip yang berkembang di masyarakat dan bahkan dalam pelayanan negara. Oleh karena itu, perlu adanya suatu pedoman yang memuat pandangan Islam tentang difabel supaya hak sipil mereka terpenuhi, sekaligus mengubah kekeliruan persepsi yang berkembang di masyarakat. Dalam permasalahannya, ada beberapa masalah yang pertama, seperti rendahnya tingkat partisipasi dalam berbagai sektor, seperti praktek ibadah, pendidikan, pekerjaan, hak sipil lainnya. Kelompok difabel juga kerap dianggap masih dipinggirkan dari lingkungan sosial dan akses terhadap fasilitas dan layanan publik terbatas. Penyebutan terkadang juga tidak bermartabat kepada orang-orang penyandang difabel ini. Menurut Muhammadiyah sebagai organisasi Islam, mereka berupaya merespon permasalahan yang dihadapi oleh para penyandang difabel. Maka Muhammadiyah menyusun suatu pedoman yang disebut fikih difabel. Penggunaan istilah difabel ini untuk menunjukkan posisi Muhammadiyah bahwa pada dasarnya setiap makhluk yang Allah ciptakan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dalam pengertian perspektif tarjih, fikih difabel adalah sekumpulan nilai-nilai dasar, prinsip universal, dan rumusan implementatif yang bersumber dari agama mengenai isu difabel. Karena itu, pembahasan dalam fikih ini lebih bersifat pedoman umum dan menjelaskan sebagian dari contoh-contoh yang banyak terjadi, terutama yang terkait dengan mobility para kelompok difabel. Fikih ini tidak dimaksudkan untuk menjawab semua persoalan difabel secara detail. Dengan demikian, bagi praktisi, pemerhati, dan para pihak yang mempunyai kepentingan pada isu difabel dapat berpedoman pada fikih ini secara umum untuk membuat pedoman dan lebih implementatif kepada para penyandang difabel ini. Selain itu, hal yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa secara prinsip fikih difabel lebih pada pemenuhan hak difabel, bukan untuk bermaksud memberatkan para kelompok difabel dalam memenuhi hak-haknya. Jadi, dibuatnya fikih difabel ini untuk memudahkan orang-orang yang ingin membantu para penyandang disabilitas atau difabel untuk memudahkan mendapatkan hak-haknya. Selanjutnya, fikih difabel yang dianut oleh Muhammadiyah merupakan respon terhadap persoalan sosial keagamaan yang dalam pelaksanaannya tidak selalu dilihat dari segi hukum taklifi. Istilah fikih dalam Muhammadiyah dikembalikan kepada makna aslinya, yaitu totalitas pemahaman terhadap ajaran Islam yang tersusun dari norma berjenjang. Dalam Muhammadiyah, norma berjenjang dijadikan sebagai basis dalam membangun paradigma fikih Muhammadiyah. Jenjang norma tersebut meliputi nilai-nilai dasar, prinsip-prinsip universal, dan ketentuan umum praktis. Adanya jenjang norma ini menjadikan fikih Muhammadiyah lebih cair dan lentur, tetapi dapat menyapa berbagai masalah kekinian secara arif. Terdapat 3 nilai dasar dalam fikih difabel, yaitu tauhid, keadilan, dan kemaslahatan. Nilai-nilai dasar ini diambil dari nilai universitas Islam yang diserap langsung dari semangat Al-Quran dan As-Sunnah. Tingkatan pertama ini bersifat norma-norma abstrak yang merupakan nilai paling esensial dalam ajaran Islam. Pertama, yaitu nilai tauhid, meniscayakan bahwa
eksistensi alam semesta hanya berinti kepada Allah. Sebagai inti, tauhid merupakan unsur yang jadi tingkatan tertinggi yang menjadi basis inspirasi dari perilaku dan gerakan-gerakan yang dilakukan umat. Nilai-nilai tauhid membawa pada keyakinan bahwa segala yang ada di alam semesta ini merupakan ciptaan Allah. Yang kedua adalah nilai keadilan, meniscayakan bahwa semua manusia di depan Allah pada hakikatnya sama. Dalam konteks difabel, nilai keadilan berarti setiap orang harus menerima bahwa keterbatasan fisik sebagai bagian dari keagamaan manusia secara umum dan sama sekali bukan hukuman Tuhan. Sebab pada dasarnya yang membedakan manusia di hadapan Allah tentu bukan kesempurnaan fisik, melainkan keunggulan iman atau spiritual, amal ibadah, dan perbuatan-perbuatan terpuji lainnya. Dalam Islam, kesempurnaan fisik bukanlah menjadi hal yang prioritas dalam hal pengabdian diri kepada Allah, melainkan kebersihan hati dan kekuatan imannya kepada Allah. Di dalam Al-Quran sendiri lebih menekankan pengembangan karakter dan amal soleh daripada melihat persoalan fisik yang ada pada seseorang. Dengan demikian, nilai dasar keadilan memberikan sinyal positif bahwa kondisi difabel tidak serta-merta terhapus statusnya sebagai subjek hukum, hanya karena keterbatasan fisik, sensorik, mental, maupun intelektual, sebagaimana yang tersirat dalam Quran Surat An-Nur ayat 61. Dan yang ketiga adalah kemaslahatan manusia, merupakan tujuan utama adanya syariat Islam. Terdapat 3 tingkatan di dalam masyarik al-syariah, yaitu laluri, haji, dan tasini. Maslahat laluriyah adalah suatu yang mesti ada demi terwujudnya kemaslahatan dunia dan akhirat. Maka dalam konteks fikih difabel, nilai kemaslahatan ini berada di tingkat laluriyah, bermakna menjadi hak difabel memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dan memberikan kesempatan untuk berkontribusi nyata dalam segala bidang. Nilai-nilai kemaslahatan menunjukkan bahwa semua manusia memiliki status yang sama sebagai khalifah di bumi, sehingga siapapun itu berhak memberikan kontribusi nyata dalam kemajuan di segala bidang. Dengan demikian, penyandang difabel dapat berpartisipasi secara nyata dalam mewujudkan kemaslahatan sesuai dengan kemampuannya. Dengan demikian, nilai-nilai dasar yang diserap dalam ayat Al-Quran telah menunjukkan bahwa difabel merupakan dari makhluk ciptaan Allah yang harus dimuliakan. Karena dengan difabel, mereka itu memiliki kelebihan, bukan kekurangan. Karena semua makhluk merupakan ciptaan Allah, maka harus dipandang sama dalam artian tidak melakukan diskriminasi dan melontarkan bully. Persamaan derajat di hadapan Allah juga menunjukkan bahwa kondisi difabel ini tidak serta-merta terhapus sebagai subjek hukum. Artinya mereka dapat beribadah, berkarya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jika mereka dapat diberi kesempatan hadir di depan publik, bukan tidak mungkin kondisi difabel dapat menciptakan kemaslahatan. Yang terakhir untuk kesimpulan, yaitu fikih difabel ini adalah wujud nyata dari usaha-usaha dakwah pencerahan Muhammadiyah yang terkait dengan kelompok rentan. Muhammadiyah mempunyai pandangan bahwa kelompok difabel sama halnya dengan kelompok lainnya yang harus dimuliakan, mendapatkan keadilan dan berhak untuk mendapatkan kemaslahatan dan juga kontribusi untuk membawa kemaslahatan untuk umat. Prinsip kemuliaan manusia, inklusivitas, dan pengembangan ilmu teknologi menjadi prinsip dasar dalam perkembangan fikih difabel. Hal ini dimaksudkan agar hak asasi difabel dan hak hidup yang bermartabat dan serta hak mendapatkan teknologi sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan ini terpenuhi. Pedoman praktis dalam beribadah terkait dengan tata cara toharo, sholat, zakat, puasa, haji, dan pedoman praktis kelompok difabel dalam bermuamalah dalam fikih difabel ini penting untuk diperhatikan juga dan disosialisasikan kepada masyarakat agar para masyarakat tahu dan tidak menjadikan seseorang dengan kekurangan itu menjadi diskriminasi dan juga tidak disetarakan dengan yang lain. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.